Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiana Merisa Fitri, peserta Diklat CPNS Angkatan 73, kelas Kabupaten Nunukan, kelompok 4. Saya merupakan pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Saya akan menyampaikan hasil dari learning journal saya mengenai pembelajaran agenda ketiga, yaitu tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Apa sih Smart ASN itu? Smart ASN adalah konsep pengembangan aparatur sipil negara atau ASN yang diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan perubahan zaman terutama di era digitalisasi dan globalisasi. Dalam penerapan Smart ASN sendiri, tidak lepas dari namanya dengan literasi digital, di mana literasi digital itu menurut Gilster adalah mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format atau multiple format dalam bentuk digital. Terdapat 4 pilar penting dalam literasi digital. Yang pertama adalah digital skill, di mana digital skill tersebut merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah digital culture. Digital culture merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Pilar yang ketiga adalah digital etnik. Digital etnik ini merupakan kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah digital safety, di mana digital safety merupakan kemampuan mengenali, menerapkan, mempolakan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan contoh penerapan literasi digital dalam kegiatan sehari-hari saya sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah digital skill, di mana digital skill itu adalah kemampuan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak dalam menciptakan sebuah karya. Nah, di sini saya mengambil contoh sebagai pengembang teknologi pembelajaran, uh, saya harus mampu membuat video pembelajaran maupun mendesain modul pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi pengembang. Kemudian adalah digital culture. Di sini saya memberi contoh mampu menggunakan Canva untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif. Selanjutnya adalah dalam digital etnik ini yang berhubungan dengan etika digital. Di sini dalam pengembangan misalnya pengembangan modul saya harus mencantumkan nama narasumber dan sumber gambar pada e-modul yang dikembangkan. Kemudian tidak menyalin media orang lain untuk diklaim sebagai kepemilikan pribadi. Selanjutnya adalah penerapan pada digital safety. Ini bisa juga dengan cara melakukan edukasi, mengenali situs resmi, kemudian memasang antivirus, membuat backup media pembelajaran di hard disk khusus. Adapun tantangan dan rencana ke depan menurut saya sebagai pengembang teknologi pembelajaran, yang pertama adalah latar belakang pendidikan pengembang teknologi pembelajaran berbeda-beda. Kemudian terdapat kesenjangan kompetensi digital, kemudian perubahan teknologi yang begitu cepat serta kurangnya infrastruktur pendukung seperti mungkin wifi kantor yang lambat sehingga menghambat proses pengembangan media pembelajaran yang membutuhkan internet. Kemudian untuk rencana ke depan, yaitu yang saya tawarkan adalah belajar mandiri, di mana sekarang banyak platform ataupun website-website yang menyediakan berbagai macam fitur atau cara dalam mengembangkan media pembelajaran digital. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pelatihan
berjenjang. Selanjutnya adalah saya akan menyampaikan learning journal saya mengenai materi pembelajaran manajemen ASN. Di mana manajemen ASN itu merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Definisi ASN itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN sendiri itu terdiri dari PNS dan P3K. Adapun fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian adapun tugas ASN yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun hak-hak dari ASN itu sendiri, yang pertama berupa penghasilan, kemudian penghargaan yang bersifat motivasi, kemudian tunjangan dan fasilitas, kemudian jaminan sosial, kemudian lingkungan kerja, selanjutnya pengembangan diri dan bantuan hukum. Adapun kewajiban kita sebagai ASN yaitu yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Yang keempat, menjaga netralitas. Dan yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan manajemen ASN tersebut dilaksanakan berdasarkan sistem merit, di mana sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecatatan. Manajemen ASN itu sendiri meliputi dalam 8 hal. Yang pertama, perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan, kemudian penguatan budaya kerja dan citra institusi, kemudian pengelolaan kinerja, selanjutnya pengembangan talenta dan karir, lalu pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. Adapun tugas saya sebagai pengembang teknologi pembelajaran adalah meningkatkan kualitas pendidikan, mengimplementasikan kebijakan pembelajaran digital, serta mewujudkan birokrasi modern yang adaptif terhadap perubahan teknologi, sehingga nanti tercapai tujuan negara berupa mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tantangan bagi pengembang teknologi pembelajaran ialah minimnya kesempatan pengembangan kompetensi, ketidaksesuaian penempatan jabatan, kemudian kurangnya pemahaman pimpinan terkait kompetensi pengembang teknologi pembelajaran itu sendiri. Kemudian adapun rencana yang bisa diterapkan ke depan dalam melaksanakan tugas ialah memprioritaskan pengembang teknologi pembelajaran mengikuti pelatihan bersertifikat di bidang desain pembelajaran, kemudian e-learning, multimedia interaktif seperti AI, AR, ataupun VR dalam pembelajaran, kemudian mengadakan sosialisasi terkait tupoksi dan regulasi pengembang teknologi pembelajaran itu sendiri. Demikianlah learning journal saya tentang agenda ketiga, yaitu mengenai
Smart Digital dan Manajemen ASN. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam keseharian kita selama mengemban tugas. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.